sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya akan bawakan dulu satu tema. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan sambung lagi tema tentang pengangkatan gereja Tuhan. Ya, jadi pengangkatan gereja Tuhan kita skip dulu. Ya, nanti kita akan sambung di edisi selanjutnya. Menaklukkan padang gurun di hidupmu. Ya, itu menjadi tema kita, pembelajaran kita, renungan kita pada ibadah kita hari ini, saudaraku. Saya percaya setiap kita semua di tempat ini punya padang gurunnya masing-masing. Ya, artinya apa? Padang gurun itu satu kehidupan yang nggak enak, saudaraku. Ya, kalau saudara nanti atau suatu hari saudara dianugerahi Tuhan untuk bisa berziarah ke Yerusalem, ya, ke tanah Israel, ya, saudara akan merasakan ketika dia musim panas, dia akan sangat panas, saudaraku. Tapi ketika musim dingin itu sangat dingin, sangat ekstrim. Nah, kehidupan zaman Tuhan Yesus pun, ya, itu masih banyak padang gurun. Ya, bahkan Tuhan Yesus pun sebelum melayani, dia dibawa oleh Roh Kudus masuk ke padang gurun. Jadi padang gurun itu sesuatu hal yang gak enak, gambaran kehidupan yang gak enak, saudaraku. Ya, karena banyak binatang-binatang buas di padang gurun itu juga. Ya, jadi kehidupan yang sangat ekstrim. Nah, saya percaya setiap kita punya padang gurun masing-masing. Mungkin padang gurunnya berbeda-beda, punya masalahnya masing-masing, punya pergumulannya masing-masing. Tetapi percayalah, kalau saudara mengetahui kebenaran firman ini, saya percaya saudara akan muncul sebagai seorang yang lebih dari pemenang. Yang mengerti katakan amin. Saudara mau jadi pemenang? Siapa yang mau jadi pemenang? Haleluya. Ya, pemenang artinya saudara akan menaklukkan setiap persoalan, pergumulan, tantangan, ujian apapun yang menghadang, yang kau hadapi dalam kehidupanmu. Ya, bagaimana saudara bisa menaklukkan padang gurun? Saudara pertama harus mengerti dulu bahwa saudara diciptakan oleh Tuhan sebagai seorang pribadi yang lebih dari pemenang. Saudara diciptakan bukan sebagai seorang pecundang, ya, bukan sebagai seorang yang menyerah, bukan sebagai orang yang kalah, tapi saudara diciptakan menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Kalau saudara camkan ini dalam pikiran kita masing-masing, maka saudara akan tahu identitas kita. Saya ini lebih dari pemenang. Maka perbuatan, tindakan yang keluar, yang kita ekspresikan, yang kita lakukan akan mencerminkan bahwa kita ini seorang yang pemenang. Nah, kita akan belajar dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Satu perikop, ya, satu judul di mana Tuhan Yesus menjadi contoh dan teladan kita pada hari ini. Bagaimana Yesus dapat menaklukkan padang gurun yang dia hadapi sebelum pelayanannya. Ya, ada satu pelajaran penting yang saya mau sampaikan di pendahuluan ini juga, bahwa konsep atau pola kehidupan dan pelayanan Yesus ini bisa kita lihat di awal-awal kehidupan Yesus di padang gurun ini. Perhatikan ini, saudaraku, yang pertama, ya. Umur 30 tahun Tuhan Yesus mulai melayani. Ya, umur 30 tahun Tuhan Yesus mulai melayani. Dan ketika Yesus melayani pun, memulai pelayanannya, itu pun setelah Yohanes Pembaptis dibunuh, saudara. Karena Yohanes Pembaptis ini adalah seorang yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, dialah orang yang akan membuka jalan bagi Tuhan Yesus. Dia yang akan mendahului Tuhan Yesus, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Dan ketika Yohanes Pembaptis sudah hadir, melayani sampai dia dipenjara dan akhirnya dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes. Nah, Yesus muncul. Nah, ketika Yesus muncul sebelum pelayanannya, Yesus yang pertama dia dibaptis dulu. Ya, Yesus harus dibaptis, memberi diri untuk dibaptis. Sampai Yohanes Pembaptis sebelum dipenjara itu, ya, sebelum dipenggal kepalanya, kan membaptis Yesus dulu. Nah, sampai Yohanes Pembaptis ngomong, aku nggak layak untuk membaptis. Harusnya engkau yang baptis aku, kata Yohanes Pembaptis. Tapi kata Yesus, enggak.
Ini sudah dipersiapkan oleh Bapa. Sesuatu hal yang harus dikerjakan. Jadi baptisan Yesus adalah supaya untuk menggenapi apa yang menjadi kehendak Bapa. Akhirnya Yohanes Pembaptis pun menerima dan akhirnya membaptis Tuhan Yesus. Setelah Yesus dibaptis, Yesus dibawa oleh Roh Kudus masuk ke padang gurun. Artinya ada proses. Ya, kalau mungkin kita tarik dalam konteks pelayanan kita, kehidupan kita hari ini dalam kerohanian kita, ya, saudara yang pertama perlu dibaptis, memberi diri untuk dibaptis. Setelah saudara dibaptis, saudara perlu dibawa oleh Roh Kudus masuk ke padang gurun. Ini perlu saudaraku. Saudara harus merasakan padang gurun. Kehidupan proses. Hidup saudara diproses. Nah, dalam konteks yang lain, ini kita bisa katakan bahwa setelah saudara dibaptis, saudara harus memberi diri juga untuk diajar, dimuridkan. Ya, prosesnya yaitu proses belajar menjadi seorang murid. Juga proses dalam kehidupan sehari-hari, melalui masalah, pergumulan, tantangan, dan sebagainya. Jadi ada dua konteks proses ya, proses dalam kehidupan kita sehari-hari dan proses kita harus menjadi murid. Kenapa? Karena saudara harus masuk dalam pelayanan. Jadi sebenarnya idealnya ya, kalau kita mengacu kepada contoh dari Tuhan Yesus, sebelum kita melayani dalam konteks pelayanan, maka saudara perlu dibaptis. Yang kedua, maka saudara perlu dimuridkan. Setelah dimuridkan, dibina, baru kita melayani. Saya pun juga demikian saudaraku. Saya ikuti konsep pola dari Tuhan Yesus ini. Sebelum saya melayani, saya memberi diri dibaptis. Kemudian saya dibina, diajar, dimuridkan. Bahkan sebelum saya pelayanan saudaraku di Bandung waktu itu, saya harus menghadapi audisi dulu. Itu dalam tanda kutip padang gurun saya waktu itu. 3 kali saya diaudisi, gagal saudaraku. Gak diterima, 3 kali audisi. Waktu saya main drum, audisi main drum, gak diterima 3 kali. Tapi saya gak menyerah. Saya akhirnya masuk ke Prosponeo, dibina lebih lagi di sana selama hampir 3 bulan. Diasramakan saudaraku, ya ambil yang reguler. 3 bulan setelah itu sudah diwisuda di Prosponeo selesai, baru masuk ke pelayanan. Sudah dibina dulu, karakternya dibina, skillnya dibina, semua yang kurang dipernak dulu semuanya, diproses dulu semuanya. Kedagingan-kedagingan saya, pola pikir yang lama semua ditanggalkan. Di Prosponeo saya diproses berat saudaraku. Ya. Diajar bagaimana menjadi hamba, rendah hati, sehingga waktu masuk pelayanan nanti ada hal-hal apapun kita sudah siap. Nah, saya berdoa berharap pembelajaran pertama dari penaklukan padang gurun saudara ikuti konsep dan polanya Yesus ini. Bagi saudara yang belum dibaptis, saya menghimbau, saya mengajak saudara, yuk beri dirimu dibaptis saudaraku. Ya, nanti hubungin saya kalau sudah mau dibaptis, nanti saudara bisa mengisi formulirnya. Ya, nanti kita akan tentukan harinya apa. Karena di sini banyak mayoritas bekerja di pabrik, nanti kita sesuaikan hari yang pas libur atau yang bisa ya. Kemudian saudara masuk dalam pemuritan seperti Yesus, dibaptis, dibawa ke padang gurun, dimuridkan. Saudara harus masuk pemuritan. Nanti kita akan buka kelas pemuritan NSK. Saya himbau anak-anak next gen khususnya dan semuanya, ayo masuk dalam kelas pemuritan ini supaya saudara dibekali oleh firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan. Sudah dibentuk karakter saudara, sehingga waktu saudara melayani, saudara hidup dalam kehidupan sehari-hari, saudara bekerja, saudara membawa Kristus Yesus di tengah kehidupan saudara sehari-hari. Yang mengerti katakan amin. Ya, oke, mari kita buka slide yang pertama. Kita belajar satu persatu poin demi poin ya. Matius 4 ayat 1. Saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia ya. Dikatakan begini. Sesudah itu Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Nah, jadi setelah dibaptis itu ya, dikatakan sesudah Yesus dibaptis ya, Yesus dipimpin oleh Roh Kudus untuk kemana saudaraku? Ke tempat yang sejuk, ke taman yang indah,
tempat yang penuh dengan berkat? Tidak, ternyata. Konsep kita, orang-orang Kristen kebanyakan sampai hari ini masih ada berpikir bahwa kalau ikut Yesus itu udah pasti enak, senang, diberkati. Masih ada orang-orang Kristen yang punya pola pikir seperti itu. Begitu ikut Yesus, ternyata banyak proses, akhirnya kalah, tawar hati, kecewa. Wah, katanya ikut Yesus senang, diberkati, diselamatkan, bahagia, sukacita, damai sejahtera. Mana sekarang saya masuk dalam kehidupan, saya ikut Yesus kok jadi kayak begini, banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak pencobaan, banyak dibenci orang, banyak dicemooh, banyak difitnah, banyak dijauhi oleh teman-teman, banyak orang menganggap aneh. Akhirnya kita kecewa. Karena apa? Sejak awal pola pikir kita sudah salah. Perhatikan kebenaran ini, saudaraku. Yesus dipimpin oleh Roh Kudus, tapi dipimpin ke padang gurun, ke tempat yang gak enak tadi. Jadi ayo sekarang kita benahi paradigma kita, supaya paradigma kita ikut Yesus itu benar. Di satu sisi memang ikut Yesus itu sudah diselamatkan, ada jaminan perlindungan, ada jaminan pemeliharaan, ada jaminan kesembuhan, ada jaminan sukacita, ada jaminan damai sejahtera, ada jaminan kebahagiaan. Ada, semuanya itu Tuhan sediakan. Tetapi di sisi yang lain juga ada sisi prosesnya, ada sisi pendewasaannya. Ini faktanya, ini kebenarannya. Yesus pun dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Jadi artinya Roh Kudus itu tidak selalu memimpin saudara dan saya, menuntut kita ke jalan, ke tempat yang indah, yang nyaman, yang penuh berkat. Enggak. Tinggalkan pola pikir itu, paradigma itu. Ikut Yesus adalah pikul salib. Yesus berkata, kalau kamu mau ikut aku, apa syaratnya, saudaraku? Halo? Pikul salib. Terus apa lagi? Sangkal diri. Sangkal diri itu bagaimana, saudaraku? Sangkal diri itu menyangkal segala keinginan daging kita. Kita tuh harus berani menyangkal. Daging kita merontak. Daging kita menjerit, minta kepuasan daging. Tapi kita sangkal itu, tidak mau, tidak dipenuhi keinginan dagingnya. Keinginan daging inginnya berbuat cemar, tapi kita ikut Yesus harus menyangkal diri. Enggak, aku gak boleh hidup cemar. Daging pengennya mencuri, daging pengennya menyakiti, daging pengennya sesuatu yang puas dirinya sendiri. Yang penting aku puas, masa bodoh orang lain. Itu daging berteriak seperti itu. Kalau kita ikut Yesus, kita sangkal itu. Enggak, saya nggak boleh egois, saya nggak boleh mementingkan diri saya sendiri. Itu menyangkal diri, yang melawan setiap godaan-godaan dari keinginan daging. Ini, saudara. Tetapi Roh Kudus memimpin, menuntun kita masuk ke jalan padang gurun, padang belantara untuk maksud dan tujuan Tuhan. Jadi ketika saudara dibawa, dipimpin oleh Roh Kudus, diizinkan oleh Roh Kudus masuk mengalami kehidupan yang gak enak, saudara harus punya pola pikir begini. Pasti Tuhan punya tujuan untuk saya. Mengapa saya dibawa di padang gurun? Mengapa saya harus menghadapi persoalan ini? Pasti ada tujuan Tuhan. Nah, cuma saudara perlu mengerti satu hal ini. Alkitab berkata seperti ini, saudara, tentang siapakah orang yang diberkati, siapakah orang yang berbahagia. Dalam khotbah bahagia, khotbah dengan tema bahagia di Matius 5, khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Tuhan itu berkhotbah dengan tema berbahagia. Berbahagialah, 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 berbahagialah. Terus Tuhan mengucapkan
berbahagia. Artinya apa? Tuhan mau sampaikan kepada kita hari ini, orang yang berbahagia atau orang yang diberkati. Salah satunya dari beberapa poin yang Tuhan sampaikan, dikatakan begini, yang berduka cita. Artinya buat kita mungkin aneh ya, wah kok aneh ya pengajaran Yesus ya. Masa orang berbahagialah orang yang berduka cita karena ia akan dihibur. Maksudnya berduka cita begini, maksudnya Tuhan itu adalah berduka cita atas kehendak Tuhan. Saudara punya masalah, saudara punya duka cita, kalau itu diizinkan Tuhan, kalau itu atas kehendak Tuhan, kalau itu atas pimpinan Roh Kudus, saudara dipimpin untuk mengalami itu, saudara berbahagia. Saudara orang yang diberkati. Tetapi kalau duka citanya, masalahnya karena kesalahan kita, ya saudara nggak berbahagia, bukan orang yang berbahagia. Nah, berduka cita di sini artinya karena diizinkan oleh Tuhan, karena dipimpin oleh Tuhan. Gitu. Ya, jadi kita harus menangkap satu hal penting ini. Paradigma ini benar-benar harus diperbaharui. Ya, untuk maksud dan tujuannya. Jadi sekarang kalau saudara mengalami padang gurun masing-masing, coba tanyakan kepada diri saudara sendiri. Ini padang gurun yang saya alami, padang gurun yang saya hadapi ini, karena memang diizinkan Tuhan, dikehendaki oleh Tuhan, atau karena kesalahan saya sendiri. Saudara harus introspeksi, saudara harus mengkoreksi diri. Kalau itu karena kesalahan kita sendiri, kesalahan saya sendiri, saudara perlu berdamai dengan Tuhan. Saudara perlu minta ampun sama Tuhan. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, berdamai dengan diri sendiri. Yuk katakan sama-sama ya, 3 ini penting nih. Saudara harus satu, berdamai dengan Tuhan, katakan. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan Tuhan, saudara mau minta ampun sama Tuhan, saudara bertobat. Tuhan, aku minta ampun, ampuni aku, tuntut aku mau, aku berubah. Nah, saya mau bertobat, saya mau berubah, mau perbaiki diri saya, mau perbaiki kesalahan saya. Setelah itu kita juga berdamai dengan orang lain. Kepada siapa kita mungkin punya masalah, kita juga merendahkan hati. Kalau mungkin dengan orang tua kita, ya kita datang kepada orang tua, Pak, minta maaf atas kesalahan saya. Ya. Atau kalau dengan teman yang lain juga sudah bisa datang, opung atau itu opung lagi, itu atau siapa, ya kan? Maafkan saya ya, saya salah begini. Saudara bisa datang minta ampun, minta maaf. Ya. Kepada diri sendiri, saudara jangan terus menyalahkan diri sendiri. Aku memang begini, aku begini, jangan. Berdamai dengan diri sendiri artinya kita pun juga mengampuni diri kita sendiri. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi sudah harus mengerti satu konsep ini, bahwa Roh Kudus Tuhan tidak selalu membawa saudara ke tempat-tempat yang penuh berkat. Tetapi ada kalanya, ada waktunya, ada saatnya Tuhan Roh Kudus membawa saudara ke padang gurun. Saudara diizinkan untuk mengalami pergumulan, untuk mengalami tantangan. Tetapi, nah ini kronologisnya nih ya. Tetapi ketika sudah mengalami pergumulan itu, mengalami masalah itu, mengalami tantangan itu, saudara tanya, ini atas kehendak Tuhan atau karena kesalahan saya? Nah, kalau atas kesalahan kita, hati-hati, saudara bukan dalam kondisi diberkati. Yang perlu saudara lakukan, saudara harus bertobat, berbalik, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan diri sendiri. Itu kronologisnya. Kesimpulan yang pertama. Amin. Saya ulang lagi, mungkin masih nggak konsentrasi. Ini poin penting soalnya. Ya. Sekali lagi ya, konsep pikiran saudara, paradigma saudara harus dibaharui, harus benar-benar diluruskan pagi hari ini. Saudara ikut Tuhan
Jangan berpikir bahwa saudara itu terus diberkati dan sebagainya yang indah-indah. Tetapi ada kalanya Tuhan izinkan saudara dipimpin oleh Roh Kudus masuk kepada gurun. Tetapi ketika saudara ada di padang gurun, saudara harus bertanya, introspeksi. Saya ini ngalami padang gurun ini karena kesalahan saya sendiri atau karena memang diizinkan Tuhan. Kalau diizinkan Tuhan, oke, berbahagia kita. Oh, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau mengizinkan saya mengalami ini. Saya percaya ada tujuan Tuhan untuk kebaikan saya. Tapi kalau itu karena kesalahan kita harus introspeksi diri. Kita harus koreksi diri dan kita harus bertobat, memperbaiki kesalahan kita. Jujur di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita bertobat. Kita minta kekuatan Tuhan untuk memulihkan kita, untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Nah, kalau itu kesalahan kita, bertobat. Sudah perlu berdamai dengan Tuhan, perlu berdamai dengan orang lain, perlu berdamai dengan diri sendiri. Kalau engkau punya masalah dalam suami istri atau hubungan orang tua anak atau bersama saudara, apapun masalahnya, 3 ini penting: berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri berbicara juga tentang apa? Kita juga apa? Bisa menerima orang lain. Kita tidak terus menyalahkan orang lain. Itu berdamai dengan diri sendiri, saudara. Orang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri, dia masih dalam kondisi terluka. Saya ulangi, ini penting. Orang yang belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri, dia adalah orang yang terluka. Dia nggak bisa menerima keberadaannya, dia nggak bisa disakiti, dia nggak bisa menerima segala yang nggak enak, dia nggak bisa. Dia belum berdamai dengan dirinya sendiri. Sehingga orang yang terluka, kalau dia tidak mau disembuhkan, dia tidak mau dipulihkan, maka dia cenderung akan juga menyakiti orang lain. Orang yang terluka cenderung melukai orang lain. Makanya penting saudara berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan diri sendiri. Sampai sini mengerti? Saya ulang 3 kali loh. Karena saya masih ada konsen. Saya nggak mau terlewat ini poin ini. Ya, ini ada auranya masing-masing. Ya, sudah menangkap atau enggak? Ya. Tapi saya berharap berdoa 3 kali saya ulang, saudara nangkap, saudara. Masih belum nangkap atau sudah nangkap? Puji Tuhan. Kalau sudah, saya lanjutkan poin berikutnya. Yuk. Yang ketiga, pasal 4 ayat 3 ya dari Matius. Lalu si penggoda, masih pakai TSI ya terjemahan sederhana. Lalu si penggoda, yaitu iblis, mendekati Yesus, mendekati Tuhan Yesus, dan berkata, kamu ini anak Allah, bukan? Nah, iblis itu percaya loh sama Yesus loh. Iblis itu percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Iblis percaya, saudaraku. Saudara percaya Yesus adalah Tuhan? Iblis saja percaya loh. Kalau sampai saudara nggak percaya Yesus adalah anak Allah atau Mesias atau Juru Selamat itu sendiri, saudara keterlaluan. Karena iblis saja percaya. Saudara harus bertobat. Kamu ini anak Allah, bukan? Jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Nah, ini kurang ajarnya iblis itu begitu. Ini bukti bahwa iblis itu sebenarnya mengaku Yesus itu maha kuasa. Tapi di sini konteks ini iblis itu sedang ingin mencobai Tuhan. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari ini? Ya, senjata iblis terhadap
kita. Jadi ketika saudara ada di padang gurun, hati-hati, waspadalah, waspadalah. Pesan firman Tuhan. Kalau engkau saat ini sedang ada, masih ada di padang gurun persoalan masing-masing, hati-hati. Iblis akan datang menggoda saudara. Apa yang akan dilakukan iblis di padang gurun kehidupan kita masing-masing? Iblis akan berusaha untuk menipu saudara supaya saudara ragu-ragu, supaya saudara meragukan identitas saudara di hadapan Tuhan. Iblis akan berusaha untuk merusak citra diri saudara. Citra diri itu apa? Citra diri itu gambar diri. Masih belum mengerti. Gambar diri itu apa? Gambar diri itu begini. Cara pandang saya terhadap diri saya sendiri. Citra diri adalah, gambar diri adalah cara saya memandang, cara saya menilai diri saya sendiri. Setiap kita diciptakan punya citra diri. Apa citra dirinya? Apa gambar dirinya? Tuhan berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara dan saya diciptakan seturut segambar serupa dengan Kristus Yesus. Artinya apa? Kita itu karakternya, sifatnya adalah seperti Kristus. Tetapi itu dirusak oleh iblis. Dirusak oleh iblis waktu pertama kali di Taman Eden itu, melalui Adam dan Hawa. Citra diri Adam dan Hawa dirusak oleh iblis melalui dosa yang masuk, saudara. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai gambar diri saudara rusak di padang gurun saudara. Banyak orang-orang Kristen mengalami kerusakan gambar diri ketika dia mengalami padang gurun. Mungkin karena saking hebatnya tekanan di padang gurunnya, sehingga akhirnya itu merupakan membawa dampak kepada citra dirinya. Akhirnya seseorang itu akhirnya menilai dirinya salah. Saya gak berguna, saya orang yang sial, saya orang yang gak beruntung, saya orang yang malang, saya orang yang macam-macam. Citra dirinya mulai buruk. Tuhan tidak mengasihi saya. Banyak orang tidak mengasihi saya. Jadi seolah-olah apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan semuanya adalah buruk. Itu citra diri rusak, saudara. Sementara untuk sudah mencapai keberhasilan, kebahagiaan, dan semua pencapaian-pencapaian saudara, salah satu faktor yang terpenting adalah citra diri yang baik. Orang yang menilai dirinya buruk, orang yang menilainya dirinya jelek, dia nggak akan maksimal dalam mencapai pencapaiannya. Citra diri membawa dampak kepada pencapaian hidup kita. Itu definisinya. Itu quote-nya. Cara saudara memandang, menilai diri saudara akan menentukan hasil yang akan saudara capai. Saya nggak bisa apa-apa, ya saudara nggak akan lakukan apa-apa. Tapi kalau saudara bilang, aku bisa. Walaupun ini sulit, aku bisa. Aku punya Tuhan yang besar. Saudara bisa lakukan itu. Itu citra diri. Pentingnya citra diri. Saking pentingnya citra diri buat saudara dan saya, maka di tengah padang gurun itulah kesempatan buat iblis untuk merusak citra diri kita, supaya kita tidak muncul sebagai seorang pemenang. Jadi hati-hati, di padang gurun jangan izinkan iblis merusak citra diri saudara. Nanti suatu hari saya akan jelaskan lebih detail tentang citra diri ini, saudara. Sekarang kulitnya dulu aja. Ya, sekarang gambarannya dulu aja. Nanti isi detailnya nanti tunggu next selanjutnya. Ya, hati-hati sekali lagi. Ini pesan Tuhan yang kedua.
Bagaimana saudara bisa menaklukkan padang gurun dalam hidup saudara? Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk merusak citra diri saudara. Next, yang berikutnya. Matius 4 ya, ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada godaan yang besar ketika saudara ada di padang gurun. Godaan apa tadi? Pertama, godaan untuk supaya saudara memandang Tuhan itu buruk. Saudara memandang sekeliling saudara buruk. Itu godaan yang pertama. Godaan yang kedua ini, di padang gurun saudara akan cenderung fokusnya kepada roti saja. Roti ini bukan firman dalam konteks ini ya. Roti yang di konteks di ayat ini adalah makanan, berkat jasmani. Yang dimaksud iblis, manusia hidup bukan dari yang dimaksud Tuhan ya, manusia hidup bukan dari roti saja. Kan tadi iblis ngomong, ubah batu ini menjadi roti. Karena iblis tahu waktu itu Yesus lapar, 40 hari 40 malam Yesus puasa. Yesus tahu keadaannya lapar, iblis tahu Yesus dalam keadaan lapar, digoda oleh iblis. Ambil batu iblis, nih, kalau engkau anak Allah, ubah ini batu jadi roti. Artinya apa? Buat makanan. Jadi roti di sini maksudnya bukan firman, tapi makanan jasmani. Godaan yang kedua di padang gurun adalah fokus saudara selalu berkat. Berkatnya berkat-berkat dunia, berkat-berkat jasmani. Saudara akan cenderung untuk mencari solusi-solusi dunia. Aku bisa cari tolong kepada siapa ya? Aku bisa lakukan apa ya? Saudara lupa sama Tuhan. Itu godaan saudara. Godaan di padang gurun yang kedua. Saudara cenderung untuk fokus kepada pertolongan dunia. Jujur sekarang, ketika saudara ada di padang gurun, siapa yang pertama saudara cari? Halo, siapa yang saudara pertama cari? Ya, puji Tuhan kalau Tuhan ya. Tapi kalau bukan Tuhan, wah saudara tersesat ya. Tapi apakah sungguh-sungguh saudara mencari Tuhan? Nah itu pertanyaannya. Uji, masing-masing menguji. Kita bisa dengan mulut kita berkata, aku cari Tuhan. Tetapi dalam tindakan kita tidak mencerminkan hal itu. Ya kita cenderung mengandalkan kekuatan kita cenderung mengandalkan kekuatan orang lain. Kita cenderung lari cari pertolongan kepada dunia. Ini godaan saudaraku. Hati-hati kalau saudara mau dapat menaklukkan padang gurun dalam kehidupan saudara. Perhatikan ini. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Quote-nya begini, quote-nya yang saya dapatkan. Padang gurun yang engkau alami adalah kesempatan yang Tuhan buka untuk engkau membangun hubungan kepada Tuhan. Padang gurun yang engkau alami itu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan untuk engkau masuk membangun hubungan dengan Tuhan. Itu tujuannya. Tujuan Tuhan membawa saudara masuk ke padang gurun itu sudah membuka kesempatan kita supaya kita lari kepada Tuhan. Tetapi kebanyakan orang Kristen tidak begitu. Dia cenderung cari pelampiasan dunia. Cari pelampiasan di dunia. Masalah di satu titik, di area ini masalah, akhirnya lari, pelarian. Begini. Akhirnya ekspresinya jadi nggak benar. Saudara harus pelariannya kepada Tuhan. Jangan pelarian ke tempat-tempat yang nggak benar. Saudara harus berlari kepada Tuhan. Katakan sama-sama, berlari kepada Tuhan. Kalau hari ini sudah mengalami padang gurun, lari kepada Tuhan. Pelariannya pelarian kepada Tuhan, bukan pelarian kepada hal-hal yang
buruk, bukan hal-hal yang tidak berkenan, bukan hal-hal yang dosa. Semakin saudara berlari ke arah dosa, semakin terjerumus dalam, saudara, masuk ke dalamnya. Saya ulang ya, saya ulang. Semakin saudara dalam padang gurun, saudara semakin berlari, melakukan pelarian kepada kesenangan dosa, kepada dunia, semakin saudara akan terjerumus ke dalamnya. Semakin dalam saudara akan jatuh. Semakin jauh saudara jauh dari Tuhan. Tapi kalau saudara semakin kejar Tuhan, kejar Tuhan, lihat pertolongan Tuhan. Asal saudara tadi berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan diri sendiri. Next berikutnya. Nah ini saya mau sampaikan ya, penting ini, Matius 4:5. Mungkin terakhir, mungkin ya, poin terakhir. Kemudian dalam waktu sebentar saja iblis membawa Yesus ke kota suci Yerusalem dan menempatkan Yesus di puncak rumah Allah. Di tengah padang gurun, bagaimana Yesus menaklukkan padang gurunnya. Perhatikan ini, ada pesannya dulu ya. Iblis memberikan jalan instan. Iblis bisa memberikan jalan instan untuk menolong saudara. Iblis memberikan cara yang mudah untuk kesuksesan saudara. Bisa. Iblis bisa kasih cara mudah untuk saudara sukses. Iblis bisa cari buat jalan mudah untuk menolong saudara. Ini benar. Lihat, dalam waktu sebentar saja iblis membawa Yesus ke kota suci Yerusalem dan menempatkan di puncak. Wah, puncak kesuksesan, kira-kira begitu. Iblis bisa. Ini kebenaran, iblis bisa. Makanya banyak orang terbujuk, tergoda ingin sukses, tergoda ingin mencapai karir yang luar biasa. Wah, kalau sama Tuhan jalannya berliku-liku, jalannya sempit, gak mau. Mendingan jalan instan, pakai cara iblis, ya kan? Datang ke orang-orang yang katanya bisa menyediakan itu semua, menjadi alatnya iblis. Makanya ada pesugihan, ada macam-macam lah ya, seperti itu. Ada babi ngepet, macam-macam lah ya. Itu cara-cara iblis semuanya. Ya, sistem okultisme, ya, persekutuan dengan dunia kegelapan, pergi ke dukun-dukun, pergi ke tempat-tempat yang ya seperti itulah. Iblis bisa. Cuma saudara lebih percaya mana? Lebih percaya kepada iblis atau percaya kepada Tuhan? Itu saja. Ya, saudara mau jalan proses atau jalan tol? Jalan yang lebar atau jalan yang sempit? Halo? Mau jalan yang mana? Yakin? Nanti kalau ketemu jalan sempit gimana? Belok arah ya? Wah, gak enak. Enakan jalan lebar ya, cari yang instan-instan. Gak mau prosesnya, gak mau. Kalau saudara mau menang di padang gurun dan diberkati Tuhan, saudara harus lewati proses demi proses itu bersama dengan Tuhan. Nah, next berikutnya satu lagi ada. Nah ini penting ya. Nanti saya mau saksikan fenomena yang hari ini terjadi ya. Ayat 8 ya, dikatakan dengan cara ajaib. Wah, kalau tadi dengan cara cepat, dengan cara sebentar, sekarang dengan cara ajaib. Woi, iblis bisa bikin mujizat. Ini ayatnya ini. Iblis bisa bikin cara ajaib. Jangan salah saudaraku. Makanya banyak orang tertipu. Wah, ini dari Tuhan. Nah, saya mau kasih contoh begini. Saya mau kasih benarnya begini. Saudara mau bisa bedakan ini berkat Tuhan
atau berkat iblis? Bedanya dari mana? Sudah bisa membedakannya? Saya kasih tipsnya nanti. Gimana caranya, saudaraku? Karena iblis bisa bikin cara ajaib. Saya mau kasih tahu cara membedakannya begini. Ini berkat yang kita terima dari Tuhan, atau ini berkat yang kita terima dari iblis? Kalau berkat dari Tuhan, tandanya, buktinya, berkat ini akan menarik saudara semakin dekat dengan Tuhan. Saya ulang. Nah, kalau ini berkat dari Tuhan, maka ini akan membuat engkau semakin menarik engkau kepada Tuhan, bukan semakin jauh dari Tuhan. Tapi kalau berkat ini dari iblis, tentunya saudara akan lebih tertarik kepada iblis dan tentu saudara akan jauh dari Tuhan. Saudara diberkati hari ini? Semakin dekat dengan Tuhan atau semakin jauh? Puji Tuhan. Hati-hati ya, kalau sudah dalam keadaan diberkati tapi sudah jauh dari Tuhan, jangan-jangan itu dari iblis. Hati-hati saudara. Ini jebakan loh, ini jebakannya ya. Jebakan dari iblis ini. Hati-hati, iblis bisa bikin cara yang ajaib. Perhatikan ini saudara, kebenaran ini ya. Iblis itu hanya dapat memberkati berkat duniawi. Tapi iblis tidak bisa memberikan berkat rohani. Berkat keselamatan iblis tidak bisa. Berkat hidup kekal iblis tidak bisa kasih. Karena yang punya cuma Yesus Kristus Tuhan. Jadi berkatnya Yesus itu super lengkap. Kalau berkatnya iblis palsu, sementara. Sudah pilih mana? Kalau berkatnya Tuhan itu terpelihara, saudaraku. Berkat Tuhan itu akan dipelihara oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Iblis tidak dapat memberikan berkat rohani sifatnya kekal, tapi Tuhan Yesus punya berkat super lengkap. Iblis menawarkan kemewahan palsu, menawarkan berkat palsu sebagai penutup. Saya mau kasih tahu fenomena hari ini, saudara harus hati-hati. Ini semua godaan dari iblis. Hari-hari ini ada fenomena bahwa ada dating online, saudara. Dating online. Nah, orang-orang tuh mencari teman melalui dating online itu. Ini kejadian asli, kejadian fakta nyata ada, bukan karangan, bukan. Seorang wanita, dia cari teman melalui dating online itu, namanya Tinder. Ya, namanya Tinder, saudara. Nama itunya Tinder. Nah, begitu dia menemukan satu orang, dia baca profilnya, dia perhatikan, langsung ada kontak, saudara. Ada komunikasi. Yang luar biasa apa? Yang luar biasa. Ini kan perempuan nih, seorang wanita nih, dia masuk ke Tinder, dia cari teman, ketemu seorang laki-laki, kemudian kontak, dan ternyata memang laki-laki itu di profil itu, wah, crazy rich, saudara. You know crazy rich? Orang yang super kaya. Orang yang super kaya. Nah, singkat cerita, setelah kontak janjian, saudaraku. Yang luar biasanya, perempuan ini di entertain, di hospitality dengan luar biasa. Apa? Dijemput dengan jet pribadinya. Wih, keren, saudaraku. Dibawa, masuk di jet pribadinya, dibawa pergi. Pokoknya disukakan lah, disenangkan. Di servis luar biasa. Wah, semakin percaya, saudara. Singkat cerita, akhirnya cerita berubah, saudara. Setelah sekian hubungan sekian lama,
ceritanya berbalik ternyata. Tiba-tiba ya, si laki-laki ini yang crazy rich tadi itu, ya, yang sudah melayani, menservis dengan kemewahan yang luar biasa, akhirnya tiba-tiba dia kontak kepada wanita itu, saya punya masalah, saya dikejar-kejar dan sebagainya, saya kondisinya lagi nggak aman sekarang, sorry, bisa bantu saya nggak? Dia perlu kartu kredit. Waduh, akhirnya singkat cerita dia buka kartu kredit wanita ini, saudara, dan dipakai oleh laki-laki itu, saudara. Limitnya besar sekali. Satu kartu kredit limitnya habis, dia minta satu lagi. Dikasih lagi sama wanita ini, saudara. Dan saudara tahu, kartu kredit yang dipakai wanita ini dari wanita ini, saudara, itu dia pakai untuk apa? Untuk membangun hubungan lagi. Seperti seolah dia seorang yang kaya. Dia pamerkan kekayaannya, tapi itu menipu korban-korbannya, saudara. Jadi dia seolah-olah diberkati, tapi dia hasil dari korban ini, saudaraku. Ini sekarang lagi banyak booming seperti ini, terjadi banyak. Hati-hati, saudara. Ini kemewahan-kemewahan yang ditawarkan oleh iblis. Keglamoran-keglamoran, kesuksesan-kesuksesan palsu yang ditawarkan oleh iblis. Berkat-berkat palsu. Hati-hati, saudara. Karena itu lebih baik sudah kejar berkat Tuhan. Amin. Justru di padang gurun itulah kesempatan saudara kejar berkat Tuhan yang asli, yang kekal. Jangan sampai sudah di padang gurun kejar berkatnya iblis, kejar berkatnya dunia. Kalau sudah ada di posisi-posisi tadi yang saya ceritakan, kejar Tuhan, sudah lari kepada Tuhan, sudah berdamai dengan Tuhan, sudah akan bisa menang di padang gurun hidup saudara. Selamat menang di padang gurun saudara masing-masing. Amin. Saudara harus berlari kepada Tuhan. Jangan cari pelarian ke tempat lain. Jangan cari pelarian kepada hal-hal yang dosa, saudara. Jangan. Sekali lagi, kalau hari ini sudah masih menghadapi padang gurun itu, ayo introspeksilah, introspeksi, koreksi diri. Ini kesalahan saya atau memang diizinkan Tuhan? Saya berdoa buat saudara sudah menang di padang gurun dan sudah berhasil keluar sebagai seorang pemenang.